Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel di mana kita membahas tentang dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit ringan dan mungkin video ini sedikit intermezzo di channel ini. Kita akan sedikit bersantai-santai untuk membongkar beberapa mitos besar tentang plastik dan fakta-fakta sebenarnya di dunia plastik dan di dunia daur ulang sampah plastik. Dan tanpa basa-basi, mari kita bahas. Ya, selamat datang kembali di Flash Media. Kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta yang terjadi di dunia plastik dan di dunia daur ulang sampah plastik. Ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat kita tentang sampah plastik. Kita akan mengungkap sedikit, mungkin 4 atau 5 mitos yang ada di dunia daur ulang sampah plastik dan di dunia perplastikan Indonesia. Oke, mitos pertama adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sampah itu bisa hilang dengan sendirinya. Dan mitos ini mungkin sudah mendarah daging di sebagian masyarakat kita. Masih banyak orang membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, membuang sampah ke laut, membuang sampah ke hutan. Dan mindset mereka adalah sampah nantinya akan hilang dengan sendirinya di telan alam. Itulah mitos yang masih mengikat di masyarakat kita bahwa sampah bisa hilang dengan sendirinya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, Ferguson. Sampah plastik tidak bisa hilang dengan sendirinya. Beberapa material plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai kembali ke alam. Dan kalaupun sampah itu bisa terurai di alam, hasil akhir dari sampah plastik adalah mikroplastik yang dihasilkan oleh sampah yang sudah terurai. Jadi mitos sampah yang akan hilang dengan sendirinya dan akan lenyap dimakan waktu itu tidak benar. Sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama untuk bisa terurai kembali ke alam. Dan kalaupun terurai kembali ke alam, masih ada sisa-sisa sampah plastik yang biasa disebut dengan istilah mikroplas. Mitos yang kedua adalah semua jenis plastik bisa didaur ulang. Masih banyak pemikiran bahwa semua sampah plastik bisa didaur ulang. Tetapi faktanya tidak semua sampah plastik bisa didaur ulang. Atau kalau istilah daur ulang itu layak didaur ulang. Mungkin sudah saya bahas di video saya yang terdahulu tentang LDU dan BDU. Ini adalah segmen-segmen daur ulang sampah plastik. Mungkin kalau disederhanakan lagi, plastik itu memang bisa didaur ulang, tetapi ada juga yang sulit didaur ulang. Dan kalaupun bisa didaur ulang itu membutuhkan energi dan teknologi yang lumayan mahal. Jadi mitos tentang semua plastik bisa didaur ulang itu tidak sepenuhnya benar. Terus mitos yang ketiga adalah daur ulang plastik hanya membutuhkan satu langkah atau satu proses. Faktanya tidak seperti itu. Daur ulang sampah adalah proses yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak energi dan biaya. Ada proses berantai yang harus dilakukan dan proses itu harus baik dan benar agar proses daur ulang bisa menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai jual. Karena prinsip dasar daur ulang sampah plastik adalah memproses sampah untuk bisa dijadikan produk kembali. Itulah hal yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan dengan satu langkah atau satu proses saja. Jadi mitos daur ulang sampah plastik hanya membutuhkan satu proses saja itu tidak benar ya, Dek. Harus dilihat secara menyeluruh. Terus mitos yang keempat, mitos yang terakhir, plastik daur ulang itu lebih baik daripada menggunakan plastik baru. Namun faktanya tidak sepenuhnya demikian. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam dunia daur ulang sampah plastik, terutama dalam industri kemasan. Ada beberapa jenis plastik, walaupun itu plastik baru, tidak diperbolehkan digunakan di kemasan makanan dan minuman, walaupun itu plastiknya plastik baru, karena di material tersebut mengandung lebih banyak racun daripada jenis plastik lain. Mungkin hal ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya tentang jenis-jenis plastik yang beredar di masyarakat kita. Silahkan di-scroll, dicari tentang jenis-jenis plastik yang ada di sekitar kita kalau kawan-kawan belum tahu. Jadi mitos menggunakan plastik daur ulang itu lebih baik daripada menggunakan plastik baru harus dilihat secara menyeluruh. Tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Karena memang sebenarnya tujuan dari proses daur ulang plastik ini mengurangi ketergantungan kita dari biji plastik ori, atau bahasa kerennya kita mengurangi penggunaan bahan baku fosil.
Di dunia daur ulang sampah plastik memang ada hasil daur ulang yang digunakan kembali untuk kemasan makanan dan minuman. Apalagi di era sekarang ada sistem sirkular ekonomi. Kalau saya melihat secara kasat mata, sirkular ekonomi adalah mendaur ulang sampah jenis tertentu untuk digunakan kembali dalam kemasan makanan dan minuman. Sistem sirkular ekonomi ini sudah dijalankan di beberapa merek-merek besar atau merek-merek raksasa di industri kemasan makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Tetapi sebenarnya dalam industri kemasan makanan dan minuman memang diharuskan memakai material ori, karena material ori ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh material-material dari produk daur ulang sampah plastik. Jadi memang ada segmen tertentu yang tidak bisa digantikan dengan produk-produk daur ulang sampah plastik. Jadi mitos tentang penggunaan bahan baku daur ulang itu lebih baik daripada menggunakan bahan baku plastik ori itu tidak sepenuhnya benar, tetapi juga ya tidak sepenuhnya salah. Harus dilihat lebih detail dan kita harus menyelam lebih dalam untuk mengenal dunia daur ulang sampah plastik. Jadi itulah 4 mitos dan fakta yang ada di dunia plastik dan di dunia daur ulang sampah plastik. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kami lebih bersemangat dan lebih berkembang untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.